Akibatnya kalau reaksi sudah selesai, kita ini menjadi ditekan, kemungkinan ini menjadi banyak dan ini sebagai benzen yang tidak bereaksi sisanya. Gitu. Barangkali sudah pernah disebutkan model pemisahan dalam kimia analitik. Katakanlah ini saya sederhanakan aja berupa toluene CH3. Toluene berupa cairan, di sini benzen adalah berupa cairan. Kira-kira bagaimana kita bisa memisahkan toluene dengan benzen setelah reaksi itu selesai? Karena kita ingin menggunakan ini, mungkin ada yang tahu, ini gambaran toluene di slide yang pertama tadi. Nah ini. Bagaimana kita memisahkan toluene dari benzen? Dua-duanya cairan. Kemudian kalau kita ingin memisahkan dari keduanya gimana antara toluene dengan benzennya? Ada berapa cara pemisahan yang ini cairan, kemudian ada perbedaan, katakanlah di atas 20 derajat, apa yang bisa dilakukan untuk memisahkan keduanya? Ya, bagus, distilasi. Jadi kalau perbedaan titik didihnya semakin lebar, begitu kita mudah untuk melakukan pemisahan. Tapi kalau titik didihnya hanya beda sedikit, kita akan kesulitan untuk bisa memisahkan antara keduanya. Karena ketika didistilasi bisa bercampur antara keduanya. Baik, begitu sebagai informasi bahwa bisa jadi produk yang diperoleh itu lebih reaktif daripada benzen yang semula. Nanti kita akan sampai sana lebih detailnya. Kemudian ini ya yang isopropil benzen tadi, bagaimana prosesnya setelah terbentuk kemudian mengalami penataan ulang diperoleh isopropil benzen bukan N-propil benzen. Kemudian alternatif yang lain selain menggunakan perpaduan antara alkilalida dan aluminium klorida, kita bisa mendapatkan karbokation ini dengan memanfaatkan reaksi antara alkohol dengan asam. Ini kalau elektronnya dari oksigen ini dipakai untuk menangkap proton, diperoleh hidronium, sudah berubah dari gus pergi yang buruk OH menjadi gus pergi yang baik, sehingga ini air lepas bisa kita dapatkan kation. Kemudian setelah kation diperoleh bisa bereaksi dengan benzen sebagaimana sebelumnya, tahap reaksi yang lambat kemudian diikuti dengan tahap reaksi yang cepat, kita dapatkan produk berupa tersier butil benzen. Jadi ada alternatif yang kedua seperti itu. Tapi yang paling banyak digunakan ya yang pertama tadi. Kemudian alternatif yang ketiga adalah menggunakan alkena ditambah HCl yang reaksinya sudah dibahas dengan Pak Fadlan, adisi elektrofilik bisa diperoleh berupa alkilalida, kemudian dengan adanya aluminium klorida bisa terbentuk kation plus AlCl4. Kemudian dari karbokation yang terbentuk bereaksi dengan benzen bisa diperoleh isopropil benzen. Sehingga ada 3 kemungkinan reaksi alkilasi dari benzen menggunakan kombinasi alkilalida dan aluminium klorida. Yang kedua ini alkohol tambah HCl. Kemudian yang ketiga alkena tambah HCl tambah aluminium klorida, sehingga ada 3 kemungkinan itu. Kemudian untuk dikumpulkan besok, silakan ini dikerjakan. Prediksi bagaimana hasil reaksi yang paling banyak terbentuk dari reaksi antara benzen dengan AlCl3 dan HCl dan alkena. Jadi mirip dengan yang sebelah atas ini. Benzen ditambah 1 klorobutana
ditambah HCl. Kemudian yang kedua 2-metil propena. Jadi ada 4 ya, 1, 2, 3, 4. Silakan dicoba. Untuk yang di sini digunakan benzen berlebih. Kemudian selama ini yang dibahas adalah alkil halida dengan 1 halogen. Di sini ada 2 halogen. Diklorometen adalah CH2, Cl2. Ya, silakan besok paling lambat jam 9. Kemudian yang keempat reaksinya adalah tadi alkilasi, di sini asilasi. Kalau alkilasi yang masuk gugus alkil, di sini yang masuk adalah gugus asil. Kita lihat dari benzen, sekarang tersubstitusi salah satunya adalah gugus asil. Ada misalnya metil, kemudian di sini ada karbonil. Kemudian katalisnya sama dengan alkilasi Buttercraft, yaitu AlCl3. Kemudian mekanismenya juga ada kemiripan dengan tadi. Cl berinteraksi dengan AlCl3, kemudian dari interaksi ini diperoleh ion asilium yang mirip dengan tadi. Kalau tadi R+ ini ditambah ada karbonil sebelahnya. Kemudian benzen bereaksi dengan ion asilium, terbentuk hasil reaksi tahap pertama. Tahap kedua yang cepat terjadi aromatisasi lagi sehingga terbentuk gugus asil menggantikan salah satu hidrogen. Kemudian sebagai contoh di sini adalah ini sebagai kalau ini perbedaan alkilasi Buttercraft, kemudian yang di sini adalah asilasi Buttercraft. Beda dengan yang alkilasi, kemudian yang asilasi ini tidak ada penataan ulang. Jadi misalnya ini yang dipakai, Cl-nya hilang menjadi plus, kemudian benzen bereaksi dengan karbon-karbonil ini menjadi ini. Kemudian aromatisasi sehingga hidrogen dari benzen ini lepas, sekarang tergantikan oleh gugus asil yang masuk. Kalau soal ini maksudnya begitu tadi. Benzen sama, kemudian menggunakan alkil halida, di sini adalah berupa asil halida. Kemudian yang terakhir ini adalah yang kelima, reaksi sulfonasi. Contohnya benzen direaksikan dengan SO3 atau helium, kemudian dengan katalis asam sulfat, suhu 40 derajat, tahap pertama benzenonium, kemudian tahap kedua reaksi yang lambat sehingga diperoleh asam benzen sulfonat. Kalau reaksi yang sebelumnya tidak keseimbangan gini, kalau yang sulfonasi ini adalah reaksi yang berlangsung secara keseimbangan. Kemudian mekanisme terbentuknya elektrofil digambarkan di sini kalau menggunakan SO3 dan H2SO4. Mirip dengan asam nitrat tadi, O menangkap H daripada asam sehingga diperoleh ini ditambah ini sebagai hasil samping. Kemudian ini sudah siap berperan sebagai elektrofil. Ini benzen menyerang belerang karena ini yang berikatan langsung adalah belerangnya. Kemudian elektron antara S dengan O diberikan kepada O agar muatan positifnya ini sudah balik. Tahap lambat, tahap yang cepat, ini aromatisasi lagi terbentuk asam benzen sulfonat. Alternatif yang kedua adalah hanya menggunakan asam sulfat pekat. Ini gambarannya. Asam sulfat 1, asam sulfat yang kedua sama dengan ini, menangkap proton, jadi ion HSO4-, kemudian mirip dengan yang nitrasi tadi, terbentuknya ion nitronium, ini lepas sebagai molekul air, diperoleh ini sama dengan yang di sini. Diagram inersinya pun sama, ada dua gunung dengan dua puncak. Satu reaksi yang lambat, kedua reaksi yang cepat.